Tapi kenapa? Tapi besarnya di sini adalah karena diajak aja seluruh kita datang ke pertemuan. Oke, terima kasih Faridani. Terima kasih Faridani. Monggo, aplaus lagi dong, aplaus lagi buat Faridani. Terima kasih. Musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Meskipun sore harus selamat pagi, Bang Gue. Karena semangatnya harus pagi terus. Oke? Coba sekarang saya pengen nanya, yang baru-baru ada berapa orang? Yang belum gabung mohon jam tangannya. Lebih kurang 51 orang. 50 lebih, Pak. Oke. Luar biasa. Pengen sukses bareng gak Bapak Ibu? Pengen banget? Coba sebelah kanannya tepuk pundaknya. Bu, Pak. Ayo, biar semangat. Pengen sukses bareng gak? Janji pengen sukses bareng gak? Bilangin nanti setiap pertemuan bawa 2-3 orang atau 4 orang ke pertemuan seperti ini. Ya, karena ruhnya bisnis ini adalah pertemuan. Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu jalanin bisnis PTBS ini sendiri-sendiri, terkadang banyak halangannya. Ya, bagi Bapak Ibu yang baru-baru memulai bisnis ini, saya yakin banget. Karena saya juga dulu di awal waktu menjalankan bisnis ini banyak orang yang negatif. Setuju nggak? Ada nggak Bapak Ibu yang baru pertama prospek langsung closing? Pasti ada. Kelihatan nggak mukanya? Bapak Ibu, ada nggak ketika Bapak Ibu prospek teman belum pengalaman ceritanya? Ada yang langsung closing, ada nggak di bisnis PTBS? Pasti ada. Tapi di lapangan Bapak Ibu banyak teman-teman yang kita jumpai di luar sana, ada yang negatif, ada yang positif. Setuju nggak? Rumusnya Bapak Ibu harus pegang 2. Ya, ada yang tolak, ada yang terima. Bapak Ibu fokus kepada yang menolak apa yang menerima? Menerima. Itu syarat pertama sukses Bapak Ibu udah dapatkan. Ya, negatif positif itu udah biasa Bapak Ibu. Intinya di PTBS kita tetap harus terus kudu berjuang. Gak peduli apapun di luar sana. Ya, Bapak Ibu ingat ketika Bapak Ibu sudah mulai merasakan kelelahan, kecapean, ingat yang punya anak, ingat anak-anaknya di rumah. Jangan biarkan orang-orang tercinta kita, orang-orang yang kita sayangi menunggu sukses kita terlalu lama Bapak Ibu. Karena di bisnis PTBS ini sangat mudah. Mudah bagi siapa? Bagi orang yang benar-benar sungguh-sungguh menjalankan bisnisnya. Banyak di luar sana Bapak Ibu, kalau alasan ya Bapak Ibu kemukakan, orang gagal biasanya gimana Bapak Ibu? Banyak alasan, mencari-cari alasan, mencari 1000 alasan, gak pernah cukup. Tapi orang sukses, dia mencari banyak, tapi bagaimana? Bukan alasan ya, bagaimana caranya dia bisa sukses di bisnis ini. Itu bedanya Bapak Ibu. Ya, karena kita harus jaga mental, artinya gak pernah berjuang itu totalitas. Jangan pantang menyerah. Karena bisnis ini modalnya keberanian. Setuju nggak? Kalau pakai modal 2.100.000, konsekuensi yang dibayarkan oleh perusahaan 2 miliar, kira-kira Bapak Ibu mau cari di mana bisnisnya? Bapak Ibu, ya, ada nggak bisnis di luar sana modalnya 2.100.000, tapi konsekuensi dibayar oleh perusahaan 2 miliar? Tidak ada. Benar, udah yakin keliling-keliling Bapak Ibu? Yakin. Yakin? Pertama, bisnis kita berkah. Kenapa berkah? Setiap orang-orang yang kita ajak ke bisnis ini menjauhi mereka dari yang namanya riba.
Itu pertama. Ini poin pertama yang penting yang Bapak Ibu harus pegang. Kalau ngajak orang untuk menjauhi riba, kira-kira Tuhan ridho nggak? Yakin nggak Bapak Ibu? Yakin. Masalah sukses, masalah gagal, ya ini masalah mental sebenarnya. Setuju nggak? Kenapa saya bilang masalah mental? Kalau ibu ditawarkan orang bisnis selalu mencari alasan, aduh bukan bidang saya berpengalaman, saya belum pernah, saya begini, saya begitu. Sampai kapanpun itu pasti alasan. Sampai kapanpun Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat peluang yang bagus kayak gini prospeknya, gimana gak bagus ya Bapak Ibu? 270 juta jiwa penduduk Indonesia yang menjadi mitra di PT BES belum mencapai, saya rasa belum mencapai 2 juta. Setuju nggak? Yang mendapatkan rewardnya baru ribuan, baru 5.000 lebih. Tapi belum pernah sejarah dunia multilevel yang membagikan reward mau bisnis multilevel yang ada di Indonesia, bahkan di negara-negara tetangga, bahkan luar negeri ya Bapak Ibu ya, belum ada sampai detik ini bagi-bagi reward itu lebih dari 5.000 unit. Bisnis kita, produk kita sebenarnya biasa-biasa aja kalau kata Pak Haji. Banyak juga mungkin produk-produk lain di luar sana yang jauh lebih baik, lebih bagus. Tapi karena berkahnya Bapak Ibu, semua mitra-mitra PT BES dapatkan semua. Ya, mereka berjuang 2 bulan, 3 bulan, gak nyampe 1 tahun di PT BES ini sudah mendapatkan rewardnya lebih dari 1 unit, 2 unit, 3 unit, 5 unit. Kebayang gak Bapak Ibu? Kalau tembus 1 aja, Bapak Ibu kontak banting, setir apa segala macam, pokoknya belum berdarah-darah ya pastinya. Tapi pencapaiannya 1 berapa ya? 170 juta. Itu kalau kita beli, kita punya lisensinya 1. Makanya kalau dalam bisnis jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa cukup dengan 1 motor, 1 mobilio, 1 Pajero, 1 rumah 1 miliar, cukup joinnya 2,1 aja. Tapi kalau pengen Bapak Ibu 31 motor, 31 mobilio, 31 Pajero, 31 rumah 1 miliar, daftarkan priority. Jangan pakai ditawar-tawar. Ya, di luar sana banyak bisnis yang modalnya lebih dari 62 juta. Tapi kalau kita tanya balik modal berapa lama Pak? Mereka bingung semuanya menjawab. Setuju nggak? Bapak Ibu punya uang 100 juta zaman sekarang, apalagi di masa pandemi sekarang, banyak orang-orang yang punya modal. Mereka pada kebingungan Bapak Ibu. Saya mau bisnis apa ya? Mau mulainya dari mana ya? Kayaknya saya pengen coba itu, kayaknya saya nggak pengalaman. Itu udah banyak di luar sana. Nah, di saat orang-orang pusing mau bisnis apa, Bapak Ibu tawarkan bisnis PT BES. Kira-kira bagaimana menurut mereka? Saya yakin di ruangan ini, ya, kayak Bu Sinta nih, Masya Allah. Tiap bawa orang ke sini priority. Gimana caranya Bapak Ibu? Kenapa? Ini juga kembali masalah mindset. Kalau Bapak Ibu tidak pernah menawarkan paket priority, jangan harap orang akan mengambil paket priority. Setuju nggak? Karena cobanya basic. Ya orang hanya tahunya basic. Terus bagaimana supaya kita penuh percaya diri di lapangan? Ingat Bapak Ibu, kalau kita ambil paketnya priority, secara alam bawah sadar, ya, orang paling balik nanya ke kita, Bapak udah dapat apa? Minimal Bapak Ibu paketnya apa? Setuju nggak? Tapi kalau Bapak Ibu paketnya priority, wah kok bisa? Ya bisa dong. Saya baru join berapa aja udah balik modal. Saya udah dapat reward sekian. Orang-orang tertarik gak untuk join paket priority? Ini jangan salah Bapak Ibu. Ya, paket menentukan semangatnya, cara presentasinya, ya, body language-nya, apalagi Bapak Ibu. Penuh percaya diri, penuh penghayatan, pasti orang-orang gampang dan mudah untuk trust dengan kita. Karena prinsipnya begitu. Bagi yang hari ini belum sanggup untuk join paket priority, jangan berkecil hati. Ya, tapi kita harus punya target Bapak Ibu. Kerja kalau nggak pakai target cepat atau lama? Lama. Pastinya. Ya.
Jadi kalau Bapak Ibu sudah pakai priority, bisa bayangkan nggak Bapak Ibu? Produk sebanyak 372 box ada di kamar Bapak Ibu, mungkin taruh di mobil. Ini banyak loh Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu yang sudah mengusahakan uangnya, entah itu dengan cara pinjam, ya, dengan cara apapun, Bapak Ibu usahakan akhirnya belanja pakai priority, produknya banyak numpuk di rumah. Kira-kira Bapak Ibu bisa diam nggak di rumah? Alam bawah sadar Bapak Ibu, ingat ya. Toh kita kalau produknya habis, meskipun ambil paket basic, kita butuh produk lagi nggak di lapangan? Pasti butuh. Terus kalau kita produk habis, terus kita beli dulu, kita udah terlanjur menyampaikan infonya. Apa kata teman-teman di lapangan? Ya, ngomong doang, produk nggak ada. Gimana kita bisa meyakinkan orang Bapak Ibu? Tapi kalau produknya banyak, udah ready semua, ya, ini lebih gampang, lebih mudah, lebih cepat kita closingnya. Karena di luar sana Bapak Ibu banyak orang bingung sekarang, ya. Keadaan secara tidak langsung sudah terpromosikan ya, sudah terpromosikan oleh keadaan YouTube, Instagram, Facebook, medsos lainnya segala macam. Nah intinya Bapak Ibu kapan mau mulainya? Kapan Bapak Ibu mau mulainya? Sesegera mungkin, ya. Kalau yang udah punya produk di tangan Bapak Ibu, bangun mindset bahwa produk yang 12 ini kalau bisa satu hari harus habis. Karena kenapa? 12 itu Ibu bisa tawarkan kepada 12 orang. Ya, kalau 12 orang Ibu tawarkan setiap hari, walaupun nggak closing hari itu, bawa uang 250.000 dikali 12 lumayan nggak? Sekarang gak usah dikali 12 produknya habis. Satu produk aja, satu box aja terjual. Bapak Ibu sudah bawa uang 250.000. Di rumah anak istri bisa makan. Saya dulu begitu Bapak Ibu. Ya, saya ngambil paket dulu. Ya karena dulu kita nggak kuat ngambil 31 ya, Bu Master ya. Kalau nggak sekarang Bu Master bisa belanja paket 31, itu syukur banget itu. Dulu kita waktu memulai bisnis ini dalam keadaan yang benar-benar kalau saya ceritakan kita nanti nangis semua nanti sini. Ini pengalaman pahit, ya. Ketika kita berada di zona yang artinya terdesak, penuh tekanan, penuh himpitan, penuh cecaan, makian, itu terkadang membuat kita itu nggak berdaya. Tapi justru keadaan begitu, kita juga semakin bangkit. Antara mau mati sekalian atau mau hidup sekalian, atau mau bangkit sekalian Bapak Ibu. Dulu saya berpikir gitu, karena tidak ada yang lain. Semua kita bertiga, Aldo keadaannya juga minus, Rio juga sama. Kita semua di Jakarta punya kebutuhan masing-masing, punya anak, punya istri. Ya, kita saking gak ada uangnya, saling transfer uang. Kalau ada uang sama Aldo 20.000 bisa transfer nggak? Kita biar bisa diambil 50.000-nya. Jadi itu kita pernah lakukan, kita pernah alami. Kalau yang hari ini Bapak Ibu gagal memprospek orang di lapangan, aduh Pak, saya sudah 10 orang ditolak. Aduh Pak, saya sudah 20 orang ditolak. Saya yakin banget Bapak Ibu, saya sudah 10 kali lipatnya ditolak dari Ibu sekarang. Jadi jangan berkecil hati, ya. Yang penting keinginan. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, kaya itu adalah masalah mindsetnya. Kalau Ibu yakin berhasil di bisnis ini, pasti dengan cepat sangat mudah Ibu dapatkan semua rewardnya. Gak perlu lama, ya. Mau tukang apa aja buka di YouTube, sudah tembus rewardnya. Istiqomah 3 bulan, 1 tahun semua sudah dapat Bapak Ibu. Ya. Yang gak ada tukang apa Bapak Ibu? Tukang ngintip-ngintip orang udah dapat belum ya? Jangan sampai kita yang jadi itu Bapak Ibu. Usahakan kita lakukan. Intinya pertemuan seperti ini aja. Karena ini kita kayak ngecas semangatnya. Kita ajak mitra-mitra ke pertemuan seperti ini, insya Allah lebih mudah, lebih cepat closingnya Bapak Ibu. Yang hari ini Bapak Ibu belum dapat rewardnya, belum tembus rewardnya, jangan berkecil hati. Karena dulu para leader juga belum dapat rewardnya ketika menjalankan bisnis ini. Ya, bersyukur didampingi oleh para leader-leadernya, mentor-mentornya yang sudah dapat tembus rewardnya, kita bisa edifikasi Bapak Ibu. Ya,
Dimanapun ibu berada, silakan hubungin para mentor-mentornya, para leadernya. Nanti di video call, Pak, Ibu, saya lagi prospek nih. Ibu udah dapat reward apa? Bapak udah dapat reward apa? Ini lebih gampang kita meyakinkan. Mau nggak dibantu sukses? Mau. Mau nggak dipasar sukses, Bapak Ibu? Kalau mau, lakukan sungguh-sungguh. Gak perlu lama, Bapak Ibu. Ya, ada teman-teman yang menjalankan bisnis ini 1 tahun belum dapat juga. Ada yang 2 tahun belum dapat juga. Ada yang 3 tahun belum dapat juga. Ternyata dia nggak bergerak, dia nggak pernah presentasi. Ya, kalau kita tahu bisnis ini gampang, mudah, cepat, sudah banyak yang tembus rewardnya, artinya kita harus action tiap hari, Bapak Ibu. Gak mungkin Bapak Ibu nggak action di lapangan, tiba-tiba orang datang nyodorin diri, Pak saya mau join, jarang sekali. Intinya harus action. Kalau bisa 5 tiap hari, kalau bisa 10 tiap hari, kenapa enggak? Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita presentasi kepada 5 orang 1 hari, hari pertama 5, hari kedua 10, hari ketiga 15, hari ke-7 berapa? 35 orang, masa nggak closing 1 atau 2 orang, Bapak Ibu? Sederhana nggak? Ya, jadi jangan cari-cari alasan. Alasan itu kalau dicari di mana-mana ada, gampang ketemunya. Orang gagal, orang sukses lebih banyak mana? Orang kaya, orang miskin lebih banyak mana? Jangan sampai kitanya miskin dulu. Ya, kalau kita kaya, banyak uang, kita bisa santun anak yatim, kita bisa berbagi kepada sesama. Kita bisa gunakan uang-uang kita di jalan Tuhan. Setuju nggak? Karena rezeki itu, uang itu magnetnya gimana? Harus dipancing. Ya, harus kita pancing. Kalau hari ini keadaan Bapak Ibu biasa-biasa aja, mungkin keadaannya benar-benar terpuruk, usahakan dengan semampunya Bapak Ibu untuk mensedekahkan uangnya. Setuju nggak Bapak Ibu? Ini yang kita leader-leader lakukan. Dan semua leader-leader yang sudah berhasil di PTBS, alhamdulillah semuanya sudah bisa berbagi. Ini yang keberkahan yang tidak kita dapatkan di bisnis manapun di Indonesia. Saya juga pernah mengenal namanya, saya punya tim paman dari Malaysia. Bapak Ibu bisa bayangkan, dia hanya dapat informasi via Facebook. Saya juga sudah pernah kenal sebelumnya. Dia datang ke Indonesia, waktu itu saya betul lagi di Padang. Saking hebat dan dahsyatnya produk dan sistemnya Bapak Ibu. Saya ajak mitra-mitra saya dari Malaysia. Ada 23 orang waktu itu. Semuanya menangis di acara selesai Bapak Ibu. Saya belum pernah dapat bisnis macam ini Tuhan. Kata gitu. Ini bisnis jimat sangat katanya. Jadi kalau penghemat bahan bakar itu, kalau hemat itu jimat. Jadi jimat sangat. Jadi belum pernah kita ketemu produk yang sangat luar biasa ini. Artinya di samping menaikkan oktan, terjadi peningkatan pokoknya nyaman dipakai. Beli premium rasa pertama tubuh, siapa sih yang nggak mau di dunia ini Bapak Ibu? Setuju nggak? Nah, kalau dulu, ya ini saya cerita lagi sedikit nih. Dulu kita memulai bisnis ini sangat susah Bapak Ibu. Kita susah aja menjalankan bisnis yang bayangkan legalitas belum ada, testimoni belum ada, peraih reward belum ada, orang order produk inden sampai 1 bulan. Bapak Ibu bisa nggak kebayang bagaimana keadaan kita pada waktu itu? Produk hanya 1 penghemat bahan bakar, tapi kita bisa tembus reward dalam kurang dari 4 bulan. Kita bisa dapat motor Mobilium Pajero Bapak Ibu. Ya. Ya, kalau alasan, makanya kalau saya dulu nggak pernah alasan Bapak Ibu. Saya bosan, saya nggak mau lagi hidup susah. Jadi hidup susah itu memang benar-benar susah ya Bapak Ibu ternyata. Mau ngapa-ngapain gak enak. Ya, mau ngapa-ngapain gak enak. Jadi di PTBS ini jadikan sebuah kendaraan kita. Kita udah bersyukur, kita berada di perusahaan yang tepat. Mau cari apa aja? Mau cari apa lagi Bapak Ibu? Sosok seorang owner yang selalu semua orang pengen banget, owner yang amanah, religius, berbaginya kuat, prestasinya segudang. Apalagi yang kita cari? Kemudian kita punya pabrik-pabrik sendiri, tidak maklum, tidak beli pada perusahaan-perusahaan lain. Ya, kalau dulu perusahaan-perusahaan multilevel beli ke perusahaan lain, tiba-tiba di saat produknya udah booming, udah viral, tiba-tiba
yang pabrik naikin harga. Siapa yang menderita? Kita sebagai mitra Bapak Ibu. Owner kita menjaga bagaimana produk kita ini stabil. Dari dulu produk tetap harga 250.000. Gak pernah naik kan? Kalau paket dulu 1 juta dapat 5, kemudian 1,5 juta dapat 8. Sekarang 2 juta dapat 12 Bapak Ibu. Ya, belanja repeat order bayar 1,5 juta dapat 12. 250.000 dikali 12 3 juta. Bapak Ibu keluarkan uang 1.500.000, untungnya 1.500.000. Jual konvensional aja kita untung Bapak Ibu. Pulang bisa bawa uang. Bagaimana kira-kira kalau Bapak Ibu mainkan sistem jaringannya? Luar biasa Bapak Ibu. Alhamdulillah kita bertiga Three Brother sampai saat ini sudah berhasil mendapatkan 43 unit mobil. Tidak pernah kita bayangkan, kita tidak pernah berandai-andai, tidak pernah Bapak Ibu. Kita hanya melakukan, kita hanya menjalankan, kita bentuk kemitraan. Dari 5 orang jadi 10 orang, 10 jadi 20, 20 jadi 100, 100 jadi sekian. Sekarang terbentuk di mana-mana komunitasnya Bapak Ibu. Ya, hari ini memang Bapak Ibu baru 1 orang. Kalau Bapak Ibu punya kanannya kiri 1, kirinya 1, rumusnya gampang. Tadi udah dijelaskan Pak Bu Master ya. Duplikasi 2 ngajak 2 di bulan ke-13 sudah tembus semua rewardnya Bapak Ibu. Ya, duplikasi kerja malas. Kalau kerja cerdas beda lagi. Itu kerja malas. Nah, Bapak Ibu mau pilih apa? Kerja malas apa kerja cerdas? Pastinya cepat. Ya. Kalau kita yang masih muda-muda begini dapat rewardnya. Kalau ada ibu-ibu, Bu Supina, ya, seorang ibu-ibu rumah tangga yang biasa jual baju keliling bisa tembus rewardnya. Ada tukang ojek, tukang bakso, tukang yang lain-lainnya. Kenapa kita nggak bisa Bapak Ibu? Ya, beda ceritanya. Kalau yang lain makannya beli besi segala macam, baru kita susah. Ya, baru susah yang lainnya. Ini makannya sama-sama nasi. Masa kita nggak bisa? Yakin nggak Bapak Ibu? Komitmen Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya jalurnya 1 di kanan atau 2 di kanan, 2 di kiri, cukup bantu mereka dapatkan motor. Poinnya sudah berapa? 1 orang poinnya 100 kanan kiri sudah 200 orang. Kalau 2 orang berarti 200 poinnya sudah 400. Artinya 2 orang di kiri juga sama poinnya 400. Bapak Ibunya sudah tembus apa? Motor Mobilio sudah pasti di tangan kita Bapak Ibu. Jangan dibikin ribet Bapak Ibu. Yang ribetnya itu kita. Ya, yang ribetnya kita. Ya, Tuhan gak pernah menyuruh umatnya ya supaya kita miskin. Gak ada juga ayat-ayatnya saya sudah kotak-katik, gak ada. Tapi kalau ayat suruh kita kaya, ya, kalau di Muslim, ya, berjuanglah dengan harta dan jiwa. Ya, mukmin yang kuat lebih dicintai daripada mukmin yang lemah. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Sebaik-baiknya harta berada di tangan orang beriman. Ini kita harus yakin dan optimis bahwa Tuhan gak mau kita miskin. Mau semua umatnya kaya. Siapa yang mau berjuang, dia pasti akan dapat. Harus begitu Bapak Ibu. Kita yakin gak Tuhan itu maha kaya? Kita harus punya cita-cita kaya Bapak Ibu. Kalau kita yakin Tuhan maha besar, kita harus punya impian dan targetnya besar. Jangan kecil-kecil, remeh-temeh. Artinya Bapak Ibu meremehkan kemampuan Tuhan. Menghadirkan motor, mobilio, ataupun rumah 1 miliar bagi Tuhan sama aja Bapak Ibu. Setuju gak? Kita tunggu Bapak Ibu di panggung suksesan berikutnya. Itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leader Aldi yang ganteng luar biasa ya.